Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Fauziah. Saya mahasiswa FKM Winsu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko bencana. Resiko bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Analisis risiko bencana. Kajian analisis risiko bencana dengan melakukan pemetaan risiko bencana belum ada standarisasi yang baku dalam penyusunan peta risiko bencananya, sehingga setiap lembaga atau institusi memiliki metode yang berbeda. Begitu pula dengan pengkajian analisis risiko bencana longsor dilakukan pada desa terong pemetaan risiko bencana. Bencana longsor dilakukan pada desa terong pemetaan. Pada penelitian ini memiliki kriteria dan parameter tertentu yang mungkin tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga dan institusi lain, tetapi tetap memiliki prinsip parameter kajian peta dasar yang sama. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan referensi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasan F. Magister Pengelolaan Bencana Alam, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2008 dengan judul Evaluasi Risiko Runtuhan Bantuan di Sebagian Dusun Gunung Kalir Kacamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Haryanto D. Magister Pengelolaan Bencana Alam, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh berdasarkan masing-masing parameter. Yang kedua, data yang telah diinventarisasi dan diklasifikasi berdasarkan masing-masing parameter tersebut selanjutnya ditentukan tingkat dan besar indikator yang didapat. Yang ketiga, tingkat dan besar indikator yang telah dikelompokkan kemudian ditabelkan. Yang keempat, dari masing-masing titik lokasi yang telah ditabelkan kemudian ditentukan tingkat kerawanan masing-masing titik lokasi. Yang kelima, dari tingkat kerawanan yang ditentukan kemudian dianalisis berupa analisis ancaman, vulnerability atau kerentanan dan kapasitas masyarakat. Yang keenam, dari analisis tingkat kerawanan tersebut kemudian dianalisis tingkat risiko kerawanan bencana longsor dari posisi titik yang telah dikaji. Yang ketujuh, dari analisis ancaman dan risiko yang telah didapatkan kemudian dilakukan 3 langkah untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama, mengenali lokasi. Mengenali lokasi yang rawan banjir dan rawan longsor di suatu wilayah merupakan tahap paling awal untuk mengurangi risiko bencana alam. Kondisi lingkungan fisik alam ini perlu dipahami oleh masyarakat yang bertempat tinggal di suatu kawasan. Yang kedua, mitigasi bencana. Mitigasi merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana sebelum kejadian bencana. Mitigasi dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Yang ketiga, siap mengantisipasi bencana dengan skenario kasus terburuk. Untuk keperluan ini, analisis evaluasi risiko bencana dapat dilakukan dengan memadukan informasi potensi banjir atau longsor terbesar dan potensi dampak yang dihasilkannya. Evaluasi risiko bencana dianalisis dengan mengidentifikasi perkembangan proses alami yang terjadi dalam elemen risiko, misalnya bangunan penduduk, lahan produktif secara temporal. Meminimalkan risiko. Dengan ketiga langkah tersebut, risiko yang timbul saat terjadi bencana dapat diminimalkan serendah mungkin. Kasus siklon tropis Cempaka Yogyakarta dan Pacitan Sunda telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa skenario kasus terburuk bencana dapat terjadi sewaktu-waktu.
Manusia yang bijak adalah manusia yang dapat belajar dari pengalaman. Pengalaman bencana banjir dan longsor yang terjadi sebagai akibat dampak siklon tropis cempaka yang lalu dapat menjadikan kita lebih siap lagi dalam mengantisipasi peristiwa serupa di masa yang akan datang. Terima kasih.